Oke, teman-teman, malam hari ini, pada malam hari ini, eh, pada malam hari ini kita akan coba mengulang kembali ya, mengulang kembali eh, penjelasan tentang karyawan lepas digital ya, karyawan lepas digital ya. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya masih banyak orang-orang baru ya, teman-teman yang baru yang mungkin kita belum kenal. Kemarin secara singkat saja ya, eh, saya coba share ya profil saya terlebih dahulu ya. Oke. Saya dengan Putra Chandra Buana, teman-teman ya. Saya mengenal internet itu dari tahun 92 ya, dari tahun 92 ketika saya masih bekerja magang di perusahaan di British Council ya. Itu koneksinya juga masih pakai satelit ya teman-teman ya. Lalu di tahun 95, 94 akhir lah ya, itu saya ada salah satu sahabat saya bekerja di perusahaan internet pertama di Indonesia dan saya setiap hari di situ ya, karena yang namanya barang-barang baru seperti ini kan seneng ya kita. Nah, selain itu juga di tahun-tahun itu saya aktif ya jual beli komputer, masang jaringan dan lain-lainnya. Tahun 99 saya bekerja di perusahaan internet tersebut ya, bekerja di perusahaan internet tersebut dan di tahun itu saya menjadi admin salah satu situs yang namanya jagajaga.com. Dan juga saya masuk dalam tim pembuatan mesin pencari Indonesia pada saat itu namanya Dunia Internet. Dan ada beberapa lagi website-website yang tahun 90-an itu kita maintain ya. Ada namanya asik.com, ada jagajaga.com, apa lagi ya. Bahkan pada saat itu pun di tim kita ada yang membuat saat ini seperti Google Map ya, tapi dengan tidak secanggih sekarang ya, tahun 99 itu. Lalu bersama tim ya membuat mesin pencari ya tadi sudah dijelaskan, lalu mengerjakan website Taman Mini ya 27 provinsi waktu itu bersama tim membuat portal Piala Dunia. Portal Piala Dunia itu teman-teman ya kita bikin persiapannya Piala Dunianya bulan 6 itu bulan 3 kita sudah persiapan untuk konten. Zaman dulu yang namanya konten itu kan tidak sebanyak sekarang ya. Memang kita harus nyarinya banyak, ya harus bekerja keras lah gitu ya. Dan di portal Piala Dunia ini yang dulu tahun 2002 itu ya, tahun 2002 itu kan siang, siang. Jadi saya handle itu dari pembuatan websitenya bersama tim. Lalu juga kita kontennya seperti kalau dulu ya dulu itu ketika Piala Dunianya udah selesai kan kita rekam itu hasilnya, kita potong-potong ya videonya lantas terbitkan kita terbitkan dulu pakai Real Player, kalau sekarang kan upload ke YouTube semua gitu ya. Nah saat itu kita udah pakai Real Player seperti itu. Lalu Bapeda Jakarta ya kita yang bikin ya, dan beberapa website PLN pusat, di PLN pusat kita yang bikin. Lalu website iklan baris iklanmu ya tahun 2004 awal saya mengundurkan diri bekerja di perusahaan tersebut ya, karena sudah ya istilahnya udah nggak sabaran pingin mandiri ya. Ya. Nah, teman-teman, sewaktu saya masih bekerja di sini, saya juga nyambi, ya karyawan lepas lah jatuhnya. Ada proyek-proyek di luar dari proyek kantor itu saya kerjakan. Seperti waktu itu membuat website untuk perusahaan Thailand Airways ya. Lalu membuat beberapa website perusahaan di daerah Cikarang sana ya. Nah, saat itu website itu mahal ya, teman-teman ya. 50 juta, 100 juta itu saya nyambi di sini ya.
2004 saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri, ya. Lalu ya saya juga alhamdulillah karena saya belajarnya autodidak, apa yang kepengen saya belajar gitu ya, autodidak. Saya membuat VCD pelajaran. Jadi saya belajar animasi membuat VCD pelajaran dari Adobe Premiere, Adobe After Effects, Macromedia itu saya pelajari dan saya membuat CD ya. Dan pada saat itu kita membuat website juga itu pakai animasi, teman-teman, pakai action script ya. Buat animasi tapi pakai script, teman-teman ya. Nah, pada saat itu yang kita kerjakan. Lalu pertama kali saya membuat portal. Portal itu disebut kalau sekarang itu marketplace. Kalau sekarang itu sering disebut orang marketplace itu tahun 2006. Nusa ADV ini punya saya 2006 bukan 2007 ya. Lalu website universitas 2007 sampai 2013. Sistem informasi manajemen kepegawaian tahun 2007 sampai ada beberapa tahun ya bersama tim Web Adkasi Asosiasi DPRD seluruh Indonesia 2008 sampai 2010 teman-teman ya. Ini cukup tahu tentang DPRD seluruh Indonesia itu seperti apa. Kita ngajar juga ya. Lalu SIM Arsip Kumham 2008, PDP Joy Kemenpora, Pangkalan Data ya. Oke, lalu web sistem aplikasi KCI. Teman-teman, KCI itu Karya Cipta Indonesia yang isinya pencipta lagu semua ya. Pencipta lagu semua untuk pengkolekan royalti mereka. Lalu Web Simpek dan Simpos Sulawesi tahun 2009. Sisinfo Intelligent Bais yang di Kalibata, Jakarta itu tim kita yang bikin. Manajemen Mutu, MNC Land ya, bukan MNC Property, tapi MNC Land 2012. Web portal Smesco, lokal dan internasionalnya kita yang bikin dengan menggunakan alat pembayaran pakai Doku waktu itu. Jadi waktu itu kalau teman-teman tahu Doku, Doku itu masih berbayar ya. Pertama kali Doku gratis untuk menggunakannya itu kita dulu ya Smesco. Lalu saya mengisi pelatihan SEO di redaksi Detikcom ya. Ini dua kali berturut-turut ya, 2015 juga ya. Alhamdulillah ya materi-materi yang teman-teman yang saya ajarkan di redaksi ini di SEO Subuh atau di yang lain ini juga saya di kelas-kelas yang lain suka saya share gitu ya teman-teman. Dari tahun 99 sampai sekarang lebih dari bukan 15.000 lagi. Ini kebetulan slide lama ya udah 20.000 lebih ya. Oke, saya dari 2006 menekuni SEO, 2005 ini ya. 2014 mengisi training SEO sampai 2018. Setelah itu saya berhenti ngisi yang keluar kota ya. Yang keluar kota saya berhenti ya di Bekasi aja. Lalu saya main FB Ads 2015 sampai sekarang. Tapi 2 tahun yang lalu itu saya udah nggak megang akun lagi karyawan yang ini ya. Walaupun masih agak greget gitu ya teman-teman mau jadi advertiser lagi, tapi ya udahlah sudah ada karyawan ya. Punya pesantren bisnis ya 2016 sampai 2019 akhir tutup pandemi ya. Lalu beberapa bisnis-bisnis yang lain. Jadi alhamdulillah eh, di sini selama saya ya 30 tahun membersamai internet ini alhamdulillah nggak lari-lari dari digital ya sampai sekarang. Nggak lari-lari dari digital sampai sekarang. Jadi paham sejarah-sejarahnya, sejarahnya dari eh, pembuatan startup awal-awal 2000 yang hanya buat cuci uang saja dan lain-lain ya. Startup yang buka lalu tutup gitu ya. Itu saya mengikuti sejarahnya. Kira-kira seperti itu ya. Saya kelahiran Sumatera Utara, Medan. Orang tua saya kedua-duanya adalah orang Sumatera Barat, Maninjau. Tapi saya di Padang cuma 3 tahun ya. Di Maninjau cuma 3 tahun. SD di Muara Bungo, SMP di Lampung, kuliah di Jakarta ya. Lalu tinggal di Bekasi. Kira-kira seperti itu perkenalan dari saya. Oke, pada malam hari ini saya akan sharing kepada teman-teman sebuah program yaitu karyawan lepas digital. Apa sih karyawan lepas digital itu? Apakah memang ilmu ya,
ilmu karyawan lepas digital ini apa namanya eh, sangat prospektif untuk kedepannya ya teman-teman. Sangat-sangat prospek banget gitu ya, sangat-sangat prospek banget ya. Kenapa saya katakan sangat-sangat prospek banget ya? Karena memang mau nggak mau sekarang itu semuanya ke digital ya, ke digital ya. Kalau kita sebut digital itu apa sih ya? Yang digital itu ya, kalau kita sebut digital marketing itu adalah ya mesin pencari Google, lalu sosmed, lalu yang streaming-streaming, WA, Telegram itu yang kita sebut digital, email ya seperti itu. Baik organik maupun ads ya teman-teman. Oke, saya share ini kebetulan slide slide udah lumayan ada beberapa slide saya tentang karyawan lepas digital ya. Ini ya, ada beberapa slide tentang karyawan lepas digital. Nah, saya coba baca yang slide ini. Belajar KLD dapat penghasilan dari segala penjuru penghasilan dari aktivitas dan dari rebahan gitu ya. Oke. Nah, potensinya apa ketika kita sudah mempunyai ilmu ya KLD itu kita bisa ngajar SEO offline dan online. Kita bisa ngajar sosmed offline dan online. Kalau kita udah punya ilmunya, kita bisa ngajar. Siapa yang mau belajar sama kita? Tentunya ya kita bisa mempromosikan diri kita dengan bekal ilmu yang sudah diajarkan. Lalu juga ya bisa jual jasa SEO dan sosmed, membuka usaha jasa SEO dan sosmed. Ads ya, teman-teman. Ya, kita bisa buka jasa itu. Lalu kita sudah mempunyai ilmu karyawan lepas digital. Lalu kita juga bisa bekerja sama. Kita punya ilmu nih. Kita punya ilmu Facebook Ad. Kita punya ilmu SEO ya. Selain kita bisa kita bisa mengajar, ngisi-ngisi kelas ya. Ya kelas-kelas berbayar, kelas-kelas gratis ya. Kita juga bisa jual jasa. Jasa SEO, jasa sosmed gitu. Dan kita juga bisa kerjasama menaikkan omset sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan. Oke. Nah, terus dibekali yang belajar KLD ini dibekali kolam data ya. Kolam data itu pemasukan dari hasil kolam data yang sudah terbentuk oleh titik terang rutin ya. Ini teman-teman ya. Nah, dan lain-lain publikasi dari semua yang berhubungan dengan digital. Oke. Nah, oke ya. Nah, 4 tahapan suksesnya ya. Teman-teman ya, 4 tahapan suksesnya. Yang pertama, daftar segera program KLD. Belajar apa yang diajarkan? Belajar bisnis, belajar SEO, belajar FB Ads, IG Ads ya. Belajar Google Ads ya. Belajar GMB. GMB periode ini kita nggak ini ya. Kita nggak sharing ya. Lalu belajar kolam data. Ini di eh, karyawan lepas digital. Ini yang teman-teman ini ya, yang teman-teman nanti akan dapatkan ya. Google Ads juga dapat, tapi tidak begitu banyak ya. Tapi kita yang lebih panjang ini adalah materinya yang kita ajarkan adalah Facebook Ad-nya. Kenapa Facebook Ad-nya? Karena memang kebutuhan banyak sekali ya. Kebutuhan Facebook Ad banyak sekali ya teman-teman ya. Terus Facebook Ad itu biar lebih simpel dibandingkan Google Ads ya. Oke, yang ketiga itu kami iklankan agar bisa mendapatkan project ya. Jadi teman-teman yang ikut karyawan lepas digital ya, kita iklankan agar bisa mendapatkan project. Lalu project apa? Project jasa SEO, project kerjasama dan kami carikan murid yang diajarkan. Nah, saat ini karena banyaknya data titik terang kreatif ya, banyaknya data titik terang kreatif sampai puluhan ribu. Permintaan untuk bantuan meng-SEO-kan, permintaan untuk bantuan apa namanya mengiklankan ya, permintaan untuk bantuan mengiklankan produk-produk customer itu banyak sekali dan pastinya kami tidak bisa handle. Pastinya kami tidak bisa handle ya berapa banyak advertiser yang harus kami gaji ya, yang harus kami gaji berapa banyak apa namanya ya
apa namanya CS yang harus kami siapkan ya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman kita ajarkan itu ya. Nah, ini kolom data pun kita akan ajarkan gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira jadi ya karyawan lepas digital itu ya teman-teman ya. Karyawan lepas digital itu kami akan ajarkan teman-teman apa saja. Kami akan ajarkan SEO ya. Kami akan ajarkan apa lagi? Kami akan ajarkan sosmed baik organik maupun ads dan kami akan ajarkan Google Ads ya. Yang yang panjang ya pengajarannya itu adalah di SEO sama Facebook Ads seperti itu. Oke, ini sama ya ringkasan dari tadi goalnya ya. Goalnya ini ringkasan dari tadi, keuntungan ini sudah. Oke, kira-kira yang saya sampaikan itu saja kepada teman-teman ya. Program KLD ini akan kita buka, akan kita laksanakan bulan Juli bulan depan. Tapi saat ini, sekarang ini kita apa namanya? Ya, apa namanya sekarang ini kita sedang mempersiapkan karena ada beberapa yang memang calon-calon customer yang urgent yang minta kepastian untuk diterima atau tidak membantu mereka dalam mengiklankan produk-produk mereka. Kira-kira seperti itu ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya tentang karyawan lepas digital, silakan. Open mic boleh ya. Silakan teman-teman, silakan. Eh, Pak Rahmadani Eka Samodra. Monggo, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Putra. Ya, Saya mau tanya ya Pak, nanti ketika sudah bergabung, sudah kelas ya Pak, sudah kelas, terus selesai kelas, itu berarti nanti kita sesama kayak sesama apa namanya karyawan lepas digital itu bisa kolaborasi gitu Pak ya, kerjasama. harusnya sih ya. Harusnya itu kan setelah selesai kelas, kami nanti arahkan teman-teman untuk kolaborasi ya. Untuk kolaborasi, kenapa? Kenapa kolaborasi? Karena kan sendiri itu kayaknya kita tidak kuat gitu ya. Ya Sendiri kuat aja. betul Pak. Contoh nih, kami nih sekarang nih ya. Ketika udah banyak yang minta, itu kami tolak-tolak. Udah kita nggak terima jasa kita. Nah ini kalau teman-teman karyawan lepas digital ya, kalau karyawan lepas digital yang batch satu batch 2 itu mereka fokusnya di SEO ya, fokusnya di SEO teman-teman ya. Tapi ini kita nanti akan lebih fokus di SEO juga, tapi kita akan lebih fokus ke Facebook Ad karena kebutuhannya sangat tinggi, terutama untuk program-program kami yang lainnya seperti apa namanya eh, license itu membutuhkan banyak sekali tenaga advertiser untuk Facebook Ad ya. Saat ini saja kami sudah sedang membutuhkan 30 orang yang bisa untuk menjalankan Facebook Ad ya, teman-teman license. Gitu Pak ya. Ya Pak, Boleh Pak ya kolaborasi itu malah kita sarankan ya. ya Pak. Lalu yang kedua untuk surat perjanjian kerjasama gitu-gitu nanti juga di diberikan template-nya atau diajarkan atau Oke, gimana untuk Pak? perjanjian kerjasama yang teman-teman dari kami ya, yang dari kami, misalkan kayak ya salah satu misalkan eh, kerjasama ini, itu hanya perjanjian kerjasama seperti kita ini aja ya, eh, apa ya perjanjian kerjasama lewat WA ya biasa nih kami biasa dia Pak saya mau tolong diiklanin dong ya mau budget berapa gitu ya mau budget diiklanin gimana bayarnya ya saya nggak usah dibayar dari sisi jasanya tapi bagi hasil nah yang memiliki budget iklan si pemilik jasa advertiser dapat bagi hasil nah ya satu lagi yang ingin saya sampaikan ya yang ingin saya sampaikan bahwa kelak ya teman-teman yang belajar Facebook Ads atau yang belajar Ads belajarnya mampu belajarnya mampu untuk bayar tapi Oke. ketika mau praktek enggak ada budget sehingga apa
apa namanya, nggak bisa praktek, ilmunya jadi sia-sia. Ilmunya jadi sia-sia. Nah, kalau zaman kami dulu, waktu saya tahun 2015 ya, 2015 main Facebook Ad, ya main main ads itu, ada orang yang pingin minta bantuan itu kita bantu aja. Kenapa kita bantu aja ya? Kita sekalian apa? Sekalian kita mempertinggi jam terbangnya, menambah portofolio kita, ya. Karena ads ini ya itu nggak ada rumusnya, ya jam terbang lah yang menentukan si A, si B itu bagus apa enggak, ya teman-teman. Nah karena itu teman-teman yang masih dalam kontrol kami, ya kami harap eh, bisa aktif di grup ya, lalu setelah itu mengikuti arahan-arahan kami ya, terutama yang memang mereka sudah kerjasama. Tapi kembali lagi, yang kami berikan order itu adalah mereka yang benar-benar bisa, ya. Terus juga KLD dapat sertifikat ya dari kami, gitu ya. Ya. Lalu kalau ngajar Pak, ngajar itu, ngajar itu nanti Ngajar bisa ngajar, dan yang permintaan ngajar juga banyak, Pak. Ya, permintaan ngajar itu juga banyak. Kemarin ada beberapa yang kami terima. Jadi kan ada orang yang suka ngajarnya, belajar tuh rombongan, tapi ada ya orang yang mampu. Ada mereka yang mampu untuk membayar, mereka maunya privat. Ya, berapa kali pertemuan dibayar sekian gitu ya. oh gitu nanti jadi itu nanti apa di apa kita diberi lead ya diberi prospek diberi kerjaan Iya, itu ya sama KLD gitu Pak ya. diberi kerjaan sama kita, terus juga diberi lead. Ya, selain ada kerjaan dari kami, ya, terutama saat ini yang lagi banyak itu sosmed ya. Iya Pak. Kami juga mendatangkan lead ke website ini ya, ke website karyawan lepas digital. Kami juga mendatangkan lead ke website karyawan lepas digital. Hmm. Nah, ke sini ya, kami juga mendatangkan lead. Ya, cuman bedanya karyawan lepas digital yang dulu sama yang sekarang itu beda ya. Kalau yang sekarang semuanya pakai Maxtool. Kalau dulu kan satu-satu gitu ya. Sekarang ini pakai Maxtool semuanya gitu ya. Nah, ini. Iya, iya. Oke. Siap siap Pak. Oke, gitu Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Putra. Oke, yuk sama-sama ya. Pak Wahyu monggo. Selamat malam Pak Putra. Perkenalkan Wahyu Pak dari Ya, Tangerang. monggo Pak ya. Ya, Pak Putra izin bertanya. Pertama itu saya kan ngikutin ini baru nih Pak, sekitar baru 2 minggu Pak. Ya, Ya, dan ini juga ilmu baru lah dari saya gitu kan. ya, Nah, saya tertarik memang untuk mempelajari digital marketing. Nah, karena memang saya lihat ini ke depannya prospek gitu Pak. ya. Prospek bagus gitu. Hmm. Nah, pertama Pak yang tadi yang tentang apa KL KLH ya, KLD. KLD KLD karyawan Ya, lepas digital, nah kan. ya. Nah itu nanti kalau kemarin semalam ya di presentasi ini tuh dia kan trainingnya itu hampir 10 hari ya Pak. Kalau untuk SEO-nya itu berapa hari kemarin? 5 hari. Kalau untuk Facebook Ad-nya, karena kebutuhannya banyak banget, itu sebulan itu 10 kali pertemuan. Jadi selama setahun. Jadi kita ingin yang KLD Batch 6 ini ahli di bidang Facebook Ad. Kalau SEO kan Oke, sudah sering ikut mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini kita dalam sebulan itu 10 kali dalam gitu. sebulan 10 kali ya Ya, gitu. Di luar yang tadi yang 5 hari yang iya, iya, Oke, artinya sekitar 15 hari itu ya Pak. iya. Kalau Oke. dia itu pagi sama malam, Pak ya. Kalau yang 5 hari Oh itu pagi malam. sama malam. Oke. O- Oke. Nah itu sebenarnya kalau dari misalnya kayak ini orang kosong lah ibarat kata Pak untuk digital marketing. Kalau saya ikut, apakah ada kualifikasi khusus atau ada ilmu-ilmu apa yang apa benar-benar dari blank bisa ikut Pak? Ya, saya juga dulu blank Pak ya. Yang paling penting begini ya, tidak mau menutup, tidak menutup, nggak ngeblok Pak, itu bisa semua ya.
Oke, Permasalahannya ada yang ngeblok ya, belum ngapa-ngapain, udah bilangin saya gaptek, belum ngapa-ngapain, udah mempunyai perkiraan-perkiraan sendiri, belum ngapa-ngapain, udah negative thinking, ya. oke, Asal mau belajar itu bisa. Toh, oke. cuman ngeklik-ngeklik doang, Pak ya. Siap, siap. Itu nanti saya join, Pak. Insya Oke, Allah. ya silakan ya. Oke, makasih Pak Putra. Yuk, sama-sama Pak Wahyu ya. Terus ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Awal awal panjenengan senang internet sejak kapan dan mengapa berpikir internet merupakan masa depan yang menjanjikan? Tujuan diperoleh dari karyawan ke depannya Pak. Ya, saya itu teman-teman tahun 99 itu ya. Tahun 99 itu keilmuan saya adalah network. Keilmuan saya adalah network, ngoprek-ngoprek hardware. Jadi tahun 99 itu saya ketemu sama orang China ya, GM saya. Dia itu mengatakan begini, bisnis konten adalah bisnis masa depan. Dan yang menguasai bisnis konten itu akan menjadi orang kaya, akan menjadi orang-orang sukses, katanya seperti itu. Dan yang ngikutin apa kata GM itu dalam satu kantor itu cuma saya doang. Yang lebihnya engge-engge biasa aja. Lalu yang divisi lain menganggap apa? Menganggap bisnis konten adalah bisnis yang merugikan. Kenapa bisnis yang merugikan? Karena pada saat itu kita punya website nggak dilihat orang. Kenapa nggak dilihat orang? Pengguna internetnya masih sedikit. Pengguna internetnya masih sedikit. Lalu setelah itu hanya membuat untuk buat apa ya service aja karena kita perusahaan provider internet jadi untuk service lah ya untuk service itu kita adakan ada asik.com ada jagajaga.com ada duniainternet.com ada apa lagi ya ada banyak lah ya termasuk kita mengelola emailnya juga ya jadi pada saat itu bisnis konten ini tidak menjanjikan, bahkan ada yang mencoba membuat 1 tahun umurnya tutup. Ya mungkin teman-teman dulu tahu satu net, satu lelaki ya, satu lelaki Astaga ya. Astaga kalau artis dulu yang punyanya website Ketawa Ketiwi. Nah, Detikcom itu tahun 98. Kebetulan server Detikcom itu ada di kantor kami. Detikcom itu aja nggak profit teman-teman ya. Tahun 2005 mereka baru profit ya. Itu cuman impas-impas buat karyawan apa seperti itulah ya. Detikcom seperti itu. Dan tahun-tahun itu kan tahun-tahun sangat rame banget ya. Kebetulan kantor saya di Semanggi waktu itu. Tahu kejadian-kejadian ya. Kejadian-kejadian di Semanggi itu ya. Itu bakar-bakaran apa itu saya meliput itu di jagajaga.com teman-teman ya. Nah, dari bahasanya bos saya itu saya renungkan, oh iya ini kayaknya saya harus pivot. Saya tinggalkan semua ilmu network saya itu dan saya mulai belajar bikin website. Saya mulai belajar ASP waktu itu Active Server Page ya. Baru 1 tahun saya belajar ASP dan bisa bikin website ya. Bisa bikin website yang pakai database bukan HTML biasa. Itu saya tinggalkan lagi. Saya tinggalkan lagi ilmu ASP saya pindah ke PHP 2000 awal. Kenapa? Karena ASP waktu itu teman-teman ya ASP waktu itu sampai sekarang ya itu apa-apa bayar. License kan punyanya Microsoft ya punya SQL-nya juga bayar license, lalu OS-nya servernya juga bayar license dan lebih mahalan license-nya dibandingkan bikin websitenya. Makanya saya pindah ke PHP yang pakai Linux itu gratis semua, ya gitu ya. Nah tujuan karyawan lepas digital ini Pak ya, ya ingin menciptakan apa ya? Ahli-ahli ya, ahli-ahli digital yang memahami bukan hanya digital saja, tapi memahami bisnis dan konsep ke depannya seperti itu, Pak ya. Oke, Pak Edi, monggo, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Kemarin saya udah ikut Zoom-nya kemarin malam, Ya, tapi masih ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. ya. Pertama, ini masalah apa tuh masalah KLD. Hmm. Tadi dijelaskan SEO-nya itu 5 hari, pagi dan malam.
Terus itu maksudnya pagi dan malam itu bagaimana Pak SEO, itu? SEO malam saja belajarnya. Oh, saya malam malam saja. Ya, Tadi kalau pagi kalau malam itu Facebooknya salah. pagi jam 9.30. Ya, Pak? Oh, berarti yang Facebook pagi, yang SEO Iya, malam gitu ya. iya. Itu dalam hari yang sama atau Beda-beda, Pak. hari Hari beda? yang beda pastinya ya. Ya. Loh, terus itu tadi kalau saya dengerin penjelasan Pak Pur masalah apa tuh masalah tujuan daripada dibentuknya KLD itu ya bagus banget sih. Tapi yang saya pikir masa masa sih apa bisa untuk menciptakan seperti itu hanya dengan waktu 5 hari dan 10 kali pertemuan itu? Iya, sebenarnya Pak, ini sebenarnya Pak ya, itu 10 kali itu kecepatan, kelamaan Oh ya. gitu. Kelamaan ya. Kenapa? Yang penting ini kayak SEO deh. SEO itu teman-teman bisa posting, bisa inspeksi, lakukan terus-menerus, udah selesai. Sudah bisa jadi itu. Oke ya. Lalu Facebook Ad ya. Facebook Ad kenapa kita bikin lama dan sampai ini ya? Karena di sini ya, Facebook Ad itu bukan hanya masalah setting-settingan Pak ya. Bukan hanya masalah setting-settingan. Kalau teman-teman belajar Facebook Ad masalah setting-settingan mungkin 1 jam bisa. Toh tinggal ngeklik-ngeklik aja. Oh, saya mau jual produk ke Bekasi, klik pilih Bekasi. Oh, saya mau jualnya kepada wanita saja, pilih wanita. Oh, saya mau jualnya ke yang umur sekian sampai sekian, pilih umur sekian sampai sekian. Bukan masalah itu aja, ya. Tentang masalah Hmm. konten, memahami pasar, memahami produk, lantas setelah itu jam terbang. Tidak ada satupun yang jago iklan ketika dia dapat produk terus langsung dapat winning, enggak. Pasti ngetes dulu, Pak ya. Iya. Pasti dites dulu tuh, dites dulu ya ini jam terbang ya. Masalah jam terbang dan ini yang sangat sulit didapat. Belajarnya boleh ya bisa. Belajarnya bisa lah kita gitu ya. Bayar sekian, bayar 1.500.000 misalkan gitu kan. Tapi ketika kita mau praktek punya duit bingung mau main produk apa ya. Iya, iya. Terus punya produk bingung pas saya ngiklan kok boncos terus gitu ya. Iya. Nah ini jadi dari sini ya kami sudah menyiapkan produk-produk ya, kemarin sudah kita bahas license yang kalau saya sebut ini kalau license ini kalau kita boleh berpasti-pasti ya kalau Islam nggak boleh berpasti-pasti gitu. Tapi kalau boleh berpasti-pasti ini pasti untung teman-teman ya jual produk-produk license ya. Nah, ini kami berikan program yang ini untuk menjual produk license ini karena apa ya? Kita ingin teman-teman nggak shock di awal ketika ngiklan Facebook Ad. Kalau di luaran sana ya, mereka belajar Facebook Ad lantas ngiklan gitu loh ya, udah habis 500.000 nggak ada closing sama sekali langsung shock ya kan nyoba lagi langsung shock akhirnya udah boncos terus menerus dalam dalam 10 dalam 1.000 orang yang berhasil cuman 10 orang tapi kalau yang yang ini ya teman-teman ya, ini dalam 1.000 orang boleh bisa jadi yang berhasil bisa 500 orang separohnya ya syaratnya ikutin dan dijalankan seperti itu ya. Iya. Nah, terus Maaf, Pak. juga nanti cara bagi hasilnya seperti apa di KLD, belajar dulu aja ya. Bagi hasil tentu disesuaikan dengan harga pasar ya, harga pasar jual jasa gitu ya. Ini ada, Iya, iya. oke gitu Pak Edi ya. Ya, ada lagi, Pak. Monggo Pak. Nah, terus yang berikutnya itu tadi dijelaskan juga bahwa alumni dari KLD yang sudah lalu yang lalu itu diberi lead. Saya sempat lihat juga emang daftar para alumni itu ada si A, si B, si C-nya di situ juga tertulis gajinya. Itu Oh, maksudnya diberi lead itu lead bagaimana gitu loh. eh Terus dia ini minta ada gajinya tuh siapa yang gaji gitu loh, Pak. ini lead sudah kita berhentiin karena biasanya kalau sudah punya ilmunya teman-teman, dia sudah nggak mau jual jasa lagi, menjalankan bisnis masing-masing. Jadi gini ya, 200 karyawan lepas digital ya, ini ya di halaman pertama Google. Nah dia siapkan gaji bulanan 350.000. Yang gaji siapa? Ya mereka yang mau pakai jasa,
mereka yang memakai jasa gajinya 350.000 satu bulan, tapi satu KLD itu bisa megang 10 sampai 20 perusahaan, Mbak. Karena karyawan lepas digital nggak ngantor di rumah doang ya. Seperti itu ya. Tapi nah di sini kelemahan dari KLD batch-batch sebelumnya, kelemahan dari KLD batch-batch sebelumnya itu tidak diajarin teknik closing. Ya, tidak diajarin teknik closing sehingga closingnya pun kocar-kacir ya. Dari sekian banyak, tahu-tahu closingnya cuma dua gitu ya. Closingnya pun kocar-kacir. Nah, di KLD sekarang teknik closing itu kita ajarin ya, teman-teman. Teknik closing kita ajarkan, apalagi di awal yang kita mainkan itu adalah produk-produk digital, Pak ya. Produk-produk digital yang memang insya Allah kami ya dalam mengclosingkannya tidak terlalu sulit. Nah, di sini ada KLD-nya yang sekarang ini teknik closing ya. Saya coba lihat di Facebook saya, ada saya share banner KLD ya. Tadi dulu. Saya ada share, kita ajarkan lead, kita ajarkan bagaimana mengclosingkan, terus kita ajarkan nanti kolam data karena ketika teman-teman ya ketika KLD sudah bermain ads ya artinya data itu kan akan ngumpul dan harus belajar sedikit ya walaupun tidak full kita ajarin tentang kolam data, basic-basic kolam data itu kita ajarkan ya teman-teman. Oke, sebentar mana ini. Hmm. Saya ada share apa namanya banner KLD. Nggak kelihatan ya. Apa udah kelewat kali ya? Oh, sudah kelewat ini. Ya. Jadi kita, nah ini ya teman-teman. Ini SEO-nya WSP Landing Page Max Tool ini udah termasuk dalam satu kesatuan SEO Pak ya. Nah, lalu teknik closing digital kita ajarin kronik closing digital. Jadi syaratnya ya WSP Maxtool siap terima lead syarat tuh siap terima lead ya, tapi kita ajarkan tetap teknik closing digitalnya gitu Pak ya. Tadi Pak Edi Ya, ya. ya udah Oke, paham. gitu Pak ya. Berikutnya Pak. Lagi Pak, berikutnya Pak. Masih Pak. Oke ya, monggo Nah, Pak Dede. saya berikutnya Pak. Lagi Pak. Oh, oh, apa Pak Edi? Ya, ya itu tadi saya barusan baca itu tadi yang barusan tampak di layar itu di situ ada WSP, ada Markstool. Itu kemarin saya sempat juga lihat di web kalau nggak salah yang titik titik kreatif.com itu kalau nggak salah. Itu bahkan saya di situ sempat lihat juga apa tuh ada tutorialnya kan Markstool terus Iya, WSP itu. iya. Nah, itu yang saya pertanyakan WSP maupun Markstool itu sebuah tool buatan dari titik kreatif gitu. Iya, buatan kami. Oh, yang mana itu fungsinya untuk misalkan membuat apa tuh nyari nyari keyword terus untuk Bukan, ngeblas ngeblas ke banyak web bukan, bukan, macam kayak gitu. bukan, bukan. WSP itu Web SEO Praktis adalah sebuah platform website yang memang khusus untuk SEO ya. Lalu Maxtool itu adalah untuk memperingkas pekerjaan kita mengupdate, memposting konten. Yang Maxtool ini bisa memproduksi konten sampai 1.000 lantas menguploadnya ke WSP hanya dengan hitungan menit ya. Sekali posting, sekali import itu langsung 1.000 konten terisi ya. Nah, kalau yang KLD dulu itu ngisi satu-satu, Pak. Ngisi satu-satu kan lama ya. Nah, Ya. ini dilakukan percepatan pakai Maxtool seperti itu. Nah, terus itu kalau nggak salah yang di Mars Tool itu saya lihat di tutorialnya itu kayaknya bagian bawah itu ada skrip-skrip PHP atau apa itu nanti si pengguna kami-kami ini juga akan nulis skrip seperti itu. Bapak salah lihat Maxtool-nya kali, Maxtool zaman dulu kali yang Bapak lihat ya. Ya, saya cuma lihat di website itu, Pak, di titik kreatif itu, Pak. Enggak Oh, itu ya. udah nggak ada, sekarang nggak ada ya? Jadi ini cuman bukan skrip-skrip ya. Ini saya buka sedikit Maxtool ya.
Max tuh, sorry. Max Tool itu ini Pak ya. Hmm, nah ini Max Tool ya. Susun susun keyword misalkan saya pilih satu. Nah, oke, ini ada susun keywordnya gitu. Ini ada susun keywordnya. Lalu di sini ada sinonimnya gitu ya. Ini diajarin nih cara mainnya. Lalu ini ada lihat hasilnya, download, upload dan seterusnya. Ini Pak Max Tool ini ya. Nah, Oh, itu ada buat WSP, ada buat dongkrak usaha, ada buat CTR dan seterusnya. Itu oh Pak ya. 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 Lah terus itu tadi fungsinya Mars Tool itu susun keyword itu maksudnya si Mars Tool itu bisa nyariin keyword untuk satu produk Bukan, kita. bukan. Kita membuat konten, Hmm. keyword yang sudah kita susun, lantas kita upload ke website kita, ke Oh, apa, berarti kita ke membuat masih nyari konten. sendiri keywordnya gitu, Pak ya. Ya, keyword kita harus riset sendiri, bahkan Oh, iya iya. harus riset sendiri, bahkan kita tidak boleh berpasrah dengan keyword-keyword yang disuggestkan oleh Google sekalipun. Oh, oleh Google Planner itu jangan. Jangan, oleh keyword planner jangan ya Iya. teman-teman ya. Nanti teman-teman udah pokoknya ya ikuti aja arahan kami ya. Ikutin aja arahan kami ya. Mungkin sebelumnya pernah belajar di tempat lain gitu. Tapi ikutin aja arahan kami ya. Insya Allah yang ikut aja ya itu bisa berhasil ya teman-teman ya. Oke Pak Edi, Ada lagi, Pak. Dua lagi, Pak. Nah, dua lagi ya. ya Monggo silakan. Semoga masalah sudah terjawab mau ya udah pertanyaan terjawab yang teman-teman. tadi-tadi. Terus sekarang Iya. yang ini yang dua lagi itu. Ini terus masalah itu, masalah apa tuh? Masalah lisensinya KLD. Kemarin di tabel itu terlihat ada 300 Oke. sama 500 kan. Kita nggak bahas lisensi malam ini Pak ya. Mungkin besok mungkin ini Pak ya. Oh ya, Oke. oke. Saya Yang lain. lompatin yang itu. Terus Ya. berikutnya satu lagi. Lah terus itu apa tuh mengenai kemarin juga saya sempat dengar kalau nggak salah ada pertanyaan apa testimoni lupa saya. Di situ menjelaskan tentang ini disuruh nyari nyari usaha jasa terus nanti akan diiklankan oleh oleh TTK gitu itu apa itu Pak? Saya malah nggak ngerti itu. Suruh nyari usaha jasa lalu diiklankan oleh TTK sepertinya tidak Kemarin ada kok itu. kayaknya ada orang Palembang Ya. bapak-bapak terus Pak Put sendiri yang nyuruh cobalah kamu nyari nyari itu Bukan nyari usaha. bukan bukan kita yang ngiklanin. Oh lah Ya, gimana tuh? jadi Bapak itu kan dia nggak punya produk, ya. Ya. Lalu silakan cari usaha jasa yang dekat-dekat situ, nanti baru Bapak belajar mengoptimasi jasa tersebut, ya. Oh iya 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 Seperti iya. itu, Pak ya. Oh iya. Oke oke. Ya udah sementara itu dulu Pak. Saya mau Oke, dengerin ya yang Pak. lainnya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Monggo Pak Dede, Pak Dede Sakroni Bekasi. Oke, Pak Edi, oke, monggo Pak Dede. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kemarin saya kan udah ikut member yang tanggal Terputus, tiga Pak. belas tuh, Pak, Oke. yang daftar. Katanya kan nanti mulai Putus-putus, Pak. Nggak kedengeran. katanya kan nanti mulai belajar. Putus-putus nggak, Pak? Iya, monggo, monggo. Putus-putus. Halo, Pak. Iya, coba diulang lagi. Ya, kemarin kan saya udah ikut tuh yang untuk pendaftaran KLD, Pak, tanggal 13 kemarin. Hari Oke. kemarin. Ya. Ya. Kan katanya mulai belajarnya itu kan nanti tanggal 2 Juli ya, Pak. Oke, tanggal 2 Juli. Heeh. Tanggal 2 Juli. Nah, sementara sampai menunggu tanggal 2 Juli itu kita belajar apa dulu nih, Pak? Dari sekarang, Pak. Oh, dari sekarang kalau ingin belajar, ada SEO subuh. Belajar di SEO subuh itu ilmunya walaupun seperti lompat-lompat, teman lihat, tapi itu insight-insightnya banyak banget. Jam 13.30 itu belajar WSP. Jam 9.30 bisa belajar yang lain. Malam juga kita kadang suka kasih materi gitu Pak ya. Terus kalau misalkan apa namanya bisa lihat-lihat YouTube saya ya. Kandisa Chandra Buana ya. Nah, untuk belajar-belajar itu Iya, ya tentu harus ada medianya dulu Pak ya. WSP-nya atau CTR-nya harus punya dulu biar bisa langsung praktek seperti itu Pak.
Untuk WSP-nya sendiri, kata admin baru lusa, baru selesai gitu, Pak. Iya, baru selesai. Tapi kalau WSP yang untuk ini, WSP yang untuk belajar di apa namanya, yang untuk KLD itu kalau bisa jangan jangan diotak-atik dulu ya, biarin dari kosongan kita arahin. Ya nanti kalau diotak-atik ya nanti nggak ngikutin urut-urutan belajarnya ya. Atau pakai yang gratisan Oh, dulu aja siap, kalau Pak. mau belajarnya gitu ya. Ada yang gratisan kita dongkrak Baik, Pak. usaha, daftar aja itu ada gratis gratis satu postingan gitu kan. Coba belajar di situ gitu Pak ya. Siap, siap, Pak. Baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Pak. Putus-putus Pak ya. Saya mau tapi udah banyak ketinggalan materi. Ini belum mulai ya. Belum mulai ya. Halo, Pak. Oke. Monggo Pak Edi Widayadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Pak Edi ya. Iya, malam Pak Putra. Ya. Ini Pak, alhamdulillah saya udah ikut kelas Google Aid yang 5 pertemuan itu. Cuman Ya. baru 2 kali saya lihatnya, 2 pertemuan. Diulang-ulang aja gitu. Yang 3, 4, 5 belum itu. Oh Eh, berarti yang nyeting-nyetingnya belum malah. Belum malah gitu. Oke, iya ya, Nah, oke. tapi saya udah pesen OSP tadi itu. Iya. Udah baik karena pengen praktek langsung dipraktekin gitu. Iya. Iya. Nah, setelah ikut itu 2 pertemuan itu Pak kepikir juga gitu ya. Awalnya kan saya di bengkel kerja Iya. gitu. Nah, kepikir untuk beralih profesi, pengen ke bisnis properti dan agen umroh Pak gitu. Oke. Apakah ini eh, pilihan tepat gitu Pak? Saya belajar Google Ads dengan KLD itu seperti itu. Oke, kalau dibilang pilihan tepat, itu pilihan tepat. Tapi Bapak milihnya yang pertarungannya sangat berat. Yang persaingannya sangat berat ya. Persaingannya sangat berat. Kalau properti itu harus membangun dulu ya. Karena gini Pak ya, properti sama umroh ini kalau kita ini kan produk-produk mahal Pak ya. Hmm. Profitnya besar ya, profitnya besar, tapi ini produk mahal. Kalau properti hitung-hitungannya Bapak keluar uang 6 juta baru bisa closing satu. Oke ya, ya masih nutup lah ya. Kalau kalau sabar, ya kalau sabar gitu kan. Karena kalau properti kalau kita add-in gitu ya. Saya sendiri belum pernah ngiklan properti, cuman orang-orang di sekeliling saya, tim saya juga ngiklanin gitu ya. eh Lead itu banyak banget masuk. Lead banyak banget masuk, kita ngejawabnya nggak berhenti-berhenti. Ya dari 300 itu mungkin satu ya yang closingnya begitu. eh Harapannya bener-bener wah semangat gitu kan. Itu properti. Nah, kalau punya kesabaran untuk main properti monggo gitu ya. Nah, di SEO properti ini sebenarnya cara mainnya mudah ya. Di SEO sebenarnya cara main properti ini mudah, hanya saja kita harus bersabar. Untuk main properti agar bisa mendapatkan lead cepat ya, agar bisa mendapatkan lead cepat itu minimal tuh 6 bulan dan kita mengerjakan rutin setiap hari postingan-postingan itu. Itu. Nah, main umroh ya. Main umroh ini kompetisinya tinggi banget ya. Bapak Pak Edi daerah mana? Saya Sukabumi Pak. Sukabumi ya. Ya Jawa Barat lah targetnya ya. Kompetisinya tinggi banget, gitu ya. Jadi tetap ya ngiklan ya hampir sama dengan properti ya. Kalau mau main organik itu luar biasa, harus kuat banget websitenya baru bisa mendapatkan lead. Tapi umroh ya, umroh itu lebih apa namanya, lebih cepat karena variasi kuncinya, kata kuncinya itu ada yang menggunakan tanggal ya. Nah, tapi ya tetap. Nah, terus kalau saran saya nih ya, kalau saran saya Bapak mainkan digital tumpang sari. Digital eh, ikut kopdar nggak Pak? Nggak ya? Besok ini. Eh, enggak Pak. Enggak ya. Ya kalau bisa sih ikut kopdar ya. Ada dapat buku digital tumpang sari. Nah, Bapak mainin itu. Umrohnya dapat, propertinya dapat, dan produk-produk lain juga dapat.
Nah, produk-produk lain pun juga dapat itu di KLD itu materinya ada semua. Karena ya KLD ini goal kita adalah teman-teman punya ilmu menjadi ahli. Kalau yang lain, kalau kayak JBSP atau membuat bisnis, kalau ini menjadi ahli di digital marketing, bisnisnya apa ya? Bisnisnya itu ya jual jasa. Oh, apakah nanti kita bisa untuk memiliki produk sendiri apa itu bisa aja Pak ya. Tapi melewati jual jasanya dulu. Seperti itu Pak Edi ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama ya Pak Rijal, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saya 2 kali keluar masuk tadi, Pak, jadi agak terputus-terputus. Oh ya, Ya, pertama, pertanyaan pertama itu sederhana, Pak. Teknis ikut KLD ini gimana? oke. Yang pertama ya. Terus yang kedua, alhamdulillah saya selama ini sudah mendeklar apa digital agency, Pak. Ya. Ya, sudah ngajarin orang beberapa kali juga, gitu kan ya. Ini sharing pengalaman sih, Pak. Mm-mm. Eh Kebanyakan kebetulan klien saya ini katakanlah apa menti saya ini kepalanya pada berasap Pak ketika kita ngajarin FB Ads gitu kan ya. Mm. Saya memberikan waktu 6 jam itu private one on one gitu kan Mm-mm. samping-sampingan gitu. Mm-mm. Jadi 1 jam pertama udah berasap gitu kan ya Mm. Ya. kepalanya. Jadi ujung-ujungnya mereka minta supaya saya yang iklankan gitu loh Pak. Jadi mereka nggak mau ngiklan. Wah nyata ribet ya Pak, begini-begini. Aduh ribet banget. Udah deh Pak Riza aja dah yang iklanin Pak. Saya bayar berapa gitu kan ya. Ya. Kebanyakan seperti itu Pak gitu kan Ya. ya. Nah eh apa terus ada beberapa klien Pak. Saya udah pernah ngiklanin properti ya. Mm-mm. Properti itu sepengalaman saya Pak ya. Mm-mm. Mereka itu di ongkos jasa 2 juta ke atas mereka baru mau, Pak, baru trust. Kalau Ya. misalnya ongkos jasa yang saya tawarin cuma 500.000, 350, mereka nggak percaya gitu kan ya. Ya. Karena masih kayak Pak Putra bilang tadi kan, emang dia apa high budget gitu kan, dan mereka Ya. it's okay nggak ada masalah gitu. Ya. Ada juga produk yang saya coba iklankan, ini kan masalah jam terbang, saya coba-coba nih Pak ya, Ya. coba-coba biar lancar gitu kan ya. Ada Mm-mm. juga produk minuman. Ya. Waduh, itu sulit minta ampun Pak untuk mendapatkan leadnya gitu, walaupun itu produk Ya. minuman gitu kan ya. Ya. Akhirnya saya berkesimpulan nih, saya minta masukan dari Pak Putra. Memang sepertinya butuh produk yang ya seperti layaknya sebuah bisnis Pak ya, harus ada keunggulannya dan sebagainya gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya dia hanya menjual minuman es teh manis, katakanlah begitu kan ya. Mm. Waduh, itu mau budget berapapun itu closingnya sangat-sangat susah gitu kan ya, jangan Ya. dianggap remeh gitu. Ini saya sharing minta Mm. pendapat Pak Putra nanti. Nah nanti ketika di KLD kita belajar, saya katakan saya belajar, saya gabung gitu kan, nanti Ya. ada kolam itu tadi, terus katakanlah saya dapat calon-calon klien baru, itu apakah emang ada standar harga dari titik terang untuk melayani itu, atau sepengalaman saya katakanlah belajar pribadi sama belajar korporat itu kan beda-beda harganya Pak, Ya. negotiable gitu ya. Jadi Ya. ketika saya ngajar di kantor itu kan ya yang apa? Saya pernah Pak di kantor perusahaan apa Haji Umroh ya, Ya. travel Haji Umroh itu kan. Itu Mm-mm. 4 orang Pak yang ikut saya cas itu 6 juta Pak. Ya. Nah, dan semuanya empat-empatnya berasa Pak. Ya. Berasap gitu kan, dan mereka minta saya untuk iklankan gitu kan ya. Dengan bulanan itu ongkosnya aja tuh di 2,5 juta mereka mau gitu. Ya. Nah, seperti itu Pak Putra, mungkin bisa Oke. dikasih input Ya. atau gimana, Insya Allah. Kalau untuk jualan minuman, ya kalau kita mau main ads ini, yang pasti, yang pasti itu, yang pertama itu untuk mendatangkan lead itu tidak sulit di Facebook Ad ya. Tapi untuk produk-produk yang marginnya kecil, ya, minumannya apa Pak? Ah, seperti es teh gitulah Pak, ada boba-boba dan sebagainya. Dia buat dalam botol gitu kan ya. Ya, Jadi ha- maksudnya terlalu umum, produknya terlalu umum. ya. Harga berapa? Harganya di bawah 20.000 Pak. Oh, waduh. Kalau kayak gitu mainnya Hmm. enggak bisa main polosan. Dia harus menambahkan value, harus Yes. menambahkan apa di dalamnya ya sehingga Ah, eh, dia tidak menjual minuman ya. oke. Dia enggak menjual minuman. Apa value yang mau dia tambahkan gitu kan? Nah, Pak Rizal itu masuknya ke situ.
Ini Oke. nggak bisa nih kalau minuman kita jual seperti ini, Mhm. dia ada tempat nggak atau ini? Ada. Home 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 industri Pak, home apa? Oh iya. Homemade, ya hanya Nah, di rumah aja online. apalagi hanya di rumah saja gitu kan, ada Nah, value yang membuat orang pingin ya. Jadi orang hmm, niatnya itu bukan beli es itu gitu, tapi ada beli yang value yang lainnya gitu ya. Nah, hmm, ini bukan di sisi ads-nya sebenarnya, di sisi pemilik produknya harus menambahkan itu. Bisa yes. saja dari sisi brandnya dia rubah, bisa mereknya dia rubah, atau dia ada tambahan yang dia hanya menambahkan sedikit ya. Misalkan harganya 15.000, dia tambah 2.000 lagi, dia jual 20.000, itu malah bisa bikin laris. Ya. Hmm, Nah, apa itu harus digali, Pak ya. Kalau saya sih ya, sudah kebayang ya, sudah kebayang dikasih apa gitu ya. Tapi nantilah kapan-kapan kita bisa diskusi untuk produk-produk yang seperti itu. oke Lalu Pak. kalau untuk haji umroh, ya kebetulan kalau haji umroh itu kita saat ini menangani 1.000 lebih Oh, pemain haji umroh. Ya, hmm, Dari tahun 2014 itu saya bahkan yang organik aja udah kayak ads rasanya. Dapat hmm, jamaah 100, 150 satu hari itu organik. Ya. hmm, hmm. Tapi itu bukan organik yang baru tahun kemarin, tapi udah Udah bertahun-tahun. sudah bertahun-tahun. Nah, Oke. cara mainnya kalau ini tetap tetap kita tidak bisa mengandalkan hasil settingan di Facebook Ad itu. Kita nggak bisa mengandalkan ini. Yang kekuatannya adalah di cara closingnya si agen ini atau si CS ini. Ya, Hmm, intinya untuk mendatangkan traffic, ya untuk mendatangkan lead di Facebook Ad itu tidak sulit, ya. hmm, hmm. Tapi bagaimana menjadikan konversinya tinggi, itulah perlu CS, ilmu teknik closing yang Yes. luar biasa, yang tinggi. Kenapa Hmm, ya, teman-teman? Karena memang apa namanya ya? Kan cuman buat mendatangkan lead saja gitu kan, iya. banyak hal ya. Nah, terus juga teman-teman, sifatnya traffic dari sosmed ini itu kok masih mentah. Hmm, Ada yang mereka baru rencana tahun depan mau umroh, hmm, nanya-nanyanya sekarang gitu ya. hmm, hmm, Nah, j- jadi ini tidak ada ruginya. Nah, ada ilmu-ilmu yang bahkan yang perlu diajarin bukan ini, si teknik closingnya, bagaimana dia menjaga data. Mereka yang nanya-nanya itu bukan berarti iseng ya. Mereka ada keinginan, tapi entar-entar atau duitnya belum ada atau baru niat saja. hmm, Nah, hmm, ini dijaga ya, hmm, karena kita mendatangkan dia kan pakai duit. Ini dijaga. hmm, 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 Walaupun presentasinya ya. Presentasinya itu ya kita anggaplah kalau kita main ini sepait-paitnya ya, hmm, biar nggak terlalu banyak besar harapan, satu jamaah hmm, CPA-nya 1 juta itu aman hmm, ya. hmm, Biasanya itu sudah pasti dapat lead satu. hmm, Misalkan gitu. ketika dia beriklan 5 juta, ketika dia Hmm, beriklan 5 juta baru dapat closingan 5 gitu kan. hmm, hmm, hmm. Seperti itu Pak ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Pak, satu lagi, Pak. Ya monggo. Apa? Tadi kan ada di slide itu, emang sih banyak teman-teman juga yang udah melakukan ya. Maksudnya kita sebagai katakanlah agensi digital itu, FB Ads, kan menaikkan omset perusahaan ya, nanti bagi hasil. Itu maksudnya, oke lah, berarti kan itu tidak digaji lah artinya ya. Artinya tidak ada fee untuk ngiklan bulanan, itu bagi hasil. Itu cara kita tahu mereka omsetnya itu dari mana ya, Pak ya? Mereka itu buat bahwa omset itu dari iklan kita itu gimana ya? Ya, harus dibedain semuanya, nomor telepon Beda dan semua ya. lain-lainnya, bahkan Oh, oke. bahkan CS-nya pun. Jadi seperti Oke. ini ya, untuk teman-teman yang berpatokan kepada agensi ads itu ya, ini bisnis yang tidak long term, oke? Bisnis jasa Facebook Ad ini bisnis yang tidak long term, akan berganti terus ya, akan berganti terus ya. Bapak ada megang orang pasang berapa persentase orang yang mundur sama yang enggak ya? Itu pasti banyak kan yang mundur karena kan Yes. kita ngiklanin dia ngeluarin budget setiap hari. Beda kalau dengan SEO. SEO kami aja sampai yang di atas 15 tahun masih banyak
Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di KLD ini dijelaskan ya. Bangun pondasi ya sekuat-kuatnya karena pondasi ini yang membuat customer-customer kita tuh long term, yaitu SEO dan lain-lainnya gitu kan. Lalu sosmed itu sosmed untuk melengkapi. Ya kalau orang nanya, oh kamu bisa sosmed nggak? Bisa ya kan untuk melengkapi dan sosmed ini pun untuk mengiklankan jasa-jasa kita yang lainnya. Ya, hampir hampir jarang sekali orang yang main sosmed itu bertahan 2 tahun, 3 tahun itu jarang ya, karena customernya keluar masuk, gitu Pak ya. Yes, emang betul, Pak. Iya Kak Oke, gitu. oke Pak. Nanti dijelaskan cara ikut KLD-nya gimana ya Pak? Oke ya. Baik. Oke, sebentar itu Eh, dulu Pak Putra. ya oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Teman-teman ya, untuk cara ikut KLD yang pertama teman-teman daftar ya. Lalu yang kedua KLD itu harganya 1,5 juta. 1,5 juta itu teman-teman udah dikasih project ya. Teman-teman dikasih project untuk yang Facebook Ads-nya ya. Yang Facebook Ads-nya kita kasih project, kebetulan saat ini banyak sekali yang membutuhkan ini. Nah, model project-nya yang kita kasihkan itu adalah project kerjasama ya. Project kerjasama, kenapa project kerjasama? Karena memang ini project yang kita berikan ini adalah project dari customer kita juga, yaitu teman-teman yang bermain di license ya. Nah, produk yang dijual ini sangat-sangat gampang sekali mainannya di Facebook Ad ya. Sangat gampang sekali, bahkan 200.000, 300.000 itu kita bisa mengclosingkannya sampai 10, 20 sampai 30 ya. Sangat mudah sekali mengclosingkannya, karena itu kita kasih untuk jualnya produk digital. Kenapa? Karena untuk pemula beriklan kalau kena boncos itu langsung shock. Ya, makanya kita ambil sebuah produk yang memang keuntungannya ya nyaris 99,9%. Ya, jadi HPP-nya itu kecil banget apabila terjadi banyak transaksi. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, nah daftar dulu, lantas setelah daftar nanti akan ada format order diberikan oleh CS, bayar 1.500.000 ya. Bayar 1.500.000, nanti tanggal 2 kita mulai ya. Tanggal 2 kita mulai. Nah, setelah teman-teman bisa ya belajarlah selama 15 hari, kita rasa mampu ya. Teman-teman siap untuk yang siap untuk mengiklankan itu akan langsung kita kasih project. Nah, kita kasih project yang khusus produk-produk dari kami ya, dari klien kami, yaitu mereka yang punya produk lisensi ya, ya produk license ini dan beberapa produk yang lain itu ad image, ad copy-nya udah kami siapkan. Udah kami siapkan semua, tinggal setting-setting saja. Ya, berarti teman-teman KLD ini sebenarnya untuk yang produk dari kami lumayan dimanjakan. Ya, tujuannya apa? Untuk biar memperkuat ya semangatnya ya menjadi ahli dan mendapatkan jasa langsung dari customer ya tanpa harus melalui kami. Ya. Dan ini pun teman-teman KLD ya bisa berhubungan langsung ya bisa berhubungan langsung sama si pemilik apa namanya sama si pemilik budget iklan ini. Jadi tidak melewati kami secara jadi tidak ada bagi hasil ke kami ya, tapi langsung ya kami hanya sebagai perantara saja agar teman-teman KLD itu bisa mempraktekkan langsung ilmunya. Seperti itu ya, cara daftarnya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada tugas mendadak, betul jam terbang saya pernah iklan Facebook kan satupun nggak ada satupun yang ingin tes saja, nggak perlu belajar mendalam lagi ya. Oke, Pak Aris monggo. Saya mau ikut tapi udah banyak ketinggalan. Belum ketinggalan, orang belum dimulai ya, Pak ya. Saya baru bergabung. Ingin Lampung hadir KLD, ada yang offline. KLD offline tidak ada, Pak. Tapi kalau mau datang ke kantor, datang aja, Pak ya. Belajar di kantor. Untuk yang baru belajar bisa, sangat-sangat bisa ya teman-teman ya, sangat-sangat bisa. Yang penting jangan menutup diri, ngatakan saya gaptek, saya nggak bisa ini ya. Syaratnya punya laptop ya, kalau nggak punya laptop nggak bisa. Monggo Pak Aris. Pak Aris,
Pak Aris, Rais N tadi. Oke, yang lain tanggal 2. Oh, tanggal 9 Juli ya. Oke, tanggal 9 Juli ya. Jadi teman-teman ya, ini belum ada satupun kelas ya yang ketika kita bisa langsung ya teman-teman dapat job ya. Untuk yang iklan konsumsi skala massa apa enggak sebaiknya iklan TV? Apa enggak? Untuk iklan konsumsi ini enggak nyambung ya. Oke, Pak, untuk ikut KLD apakah harus sudah punya usaha dulu? Enggak ya. KLD ini kita belajar ya. Kita belajar dapat ilmunya. Nah, di luaran sana tuh banyak sekali orang yang membutuhkan jasa kita tuh banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Nah di KLD ini kelebihannya ya itu ya, diajarin sosmednya, diajarin ads-nya, diajarin SEO-nya, bahkan sedikit ilmu kolam data kita ajarkan ya. Di sini harus memiliki usaha tidak Pak, KLD kelas offline. Materi yang dipelajari apa aja itu kan tadi sudah disampaikan Pak Aris ya. Ya, yang materi kita ajarkan SEO ya, lalu SEO, lalu konsep-konsep bisnis di dalam SEO tersebut ya, ada konsep kena page-nya gitu kan, lalu di dalam Facebook Ad-nya, yang kita ajarkan itu adalah bagaimana ya Facebook Ad otak kanan ya, bagaimana kita membuat konten yang sesuai dengan buyer persona. Buyer persona kita, ya kita membuat konten, kita membuat ad image-nya, ya kita membuat landing page-nya, lalu setelah itu settingan-settingannya. Kalau settingan-settingan tidak begitu lama waktunya ya, karena dari dulu sampai sekarang settingan ya gitu-gitu aja gitu kan. Pilih nama kota, pilih umur, pilih apa namanya interest-nya apa, device yang digunakan apa, ya. Nah, yang agak lama adalah ini ya, bagaimana kita bisa membuat achievement, bagaimana kita bisa membuat penawaran, membuat konten yang membuat calon customer kita berhenti ketika dia nyekrol, lantas ngeklik, yang membuat pembaca website kita, landing page kita itu scroll-scroll dan paling terakhir dia udah apa namanya, udah mempunyai keinginan yang sangat berat untuk ngeklik tombol WA-nya. Itu kalau yang kepake landing page. Ada juga materi yang kita ajarkan itu yang CTWA langsung, ya. Nah, ketika dia berhenti scroll, dia tertarik, dia klik, dan dia nanya, ya. Itu materi yang diajarkan. Kalau Google Ads, ya, Google Ads ini ada tambahan materi, kita kasih Google Ads, ya, tapi kita nggak minta teman-teman KLD untuk fokus di sini, ya. Karena nggak mungkin, ya, teman-teman bisa fokus di SEO, Facebook Ads, Google Ads, ini bertahap semua, ya. Yang penting ilmunya diserap aja dulu, ya. Kalau Google Ads, kita mempelajarin bagaimana kita setting, ya, memahami keyword yang calon customer kita, lalu bagaimana kita membuat body dari apa namanya, dari landing page kita itu bisa mempengaruhi Google Ads-nya. Itu materinya seperti itu. Dan teman-teman jangan kaget, materi kita rata-rata beda dengan cara belajar yang di luaran sana. Ya, materi kita adalah otak kanan out of the box. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa sih kita mainkan yang seperti ini? Karena apabila kita ikut-ikutan dengan teknik-teknik di luaran sana, maka maka apa? Ya kita akan kesulitan untuk memenangkan persaingan. Kenapa? Karena semua orang sudah melakukan hal yang sama seperti itu. Apalagi gurunya sama gitu ya. Sudah melakukan hal yang seperti itu. Nah, kita lakukan out of the box. Nah, teman-teman kita kasih tahu bagaimana cara membuat formulanya. Seperti itu, ya. Oke, sebelum kita tutup, saya mau tahu siapa saja yang mau, ya. Katakan saya mau ikut KLD, ya. Saya mau ikut KLD, ya. Ini teman-teman ya, eh, belajar belajar dapat cuan ini namanya ya. Belajar dapat cuan, dapat project, ya. Saya mau ikut KLD, siapa aja teman-teman ya. Ini ya, oke, saya mau ikut KLD, ya. Teman-teman ini nomornya silakan di ini ya. Oke, oke, saya mau ikut KLD, izin live saya WA ke Mbak Feby buat daftar. Oke, saya mau ikut KLD ya.
Teman-teman, sebelum ikut harus teman-teman pahami ya, jangan main ikut-ikutan aja ya. Jangan main ikut-ikutan aja, teman-teman harus tahu ini KLD ini buat apa? Karyawan lepas digital. Kalau disuruh ngantor, berarti bukan karyawan lepas digital namanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan sesuatu di rumah, lalu dapat proyek terus ya. Paling nanti dikirain sama ini, sama tetangga, ini piara tuyul ya, gitu ya. Piara tuyul ya kok nganggur di rumah terus tapi dapat duit gitu ya. Ada ya beberapa teman-teman digital seperti itu, dibilang gitu ya. Monggo ya. Pak Agus, monggo Pak Agus ya. Teman-teman yang mau daftar KLD, monggo silakan ya, karena ini belum tentu ini KLD ini akan ada lagi ya. Belum tentu KLD ini akan ada lagi. Kenapa? Karena kami mantapkan dulu KLD yang ini ya. Kami carikan proyek sebanyak-banyaknya. Mungkin akan kita buka KLD-nya jauh-jauh bulan lagi gitu ya. Monggo Pak Agus S. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini KLD itu kan isinya SEO, apa, Google Ads, FB Ads gitu Pak ya. Ya. Terus ada yang kelas lisensi yang Google Ads, Enggak, itu beda. Kita tidak Ads itu. berbicara lisensi sekarang, Pak ya. Oh, materinya beda Pak ya. Materi di KLD Lisensi sama yang sama KLD tidak ada hubungan, ya. oh, Enggak ada hubungannya KLD ini ilmu. Kalaupun nanti akan berhubungan, mereka-mereka yang punya lisensi yang sudah nyiapin budget iklan, dia minta bantuan KLD untuk ngiklanin. Ya, ini kita jodohkan di sini ya. Gitu, Pak ya. iya, iya. Itu Untuk kan yang dapat lisensi itu kan katanya juga bisa belajar untuk Google bisa, Ads-nya, FB Ads-nya gitu Pak ya. bisa, Itu bisa isinya belajar. materinya tapi beda sama KLD ya Pak. Beda, kalau yang beli lisensi bisa belajar materinya materi umum. Nah, itu kebanyakan yang punya lisensi, Pak, itu pada nggak mau belajar, ya kan? Oh, Dia iya, nggak mau iya. belajar, udahlah, mendingan bagi hasil katanya, seperti itu, Pak ya. Jadi ini kita Oh, siapkan iya, untuk teman-teman yang punya lisensi yang nggak mau belajar, ya maunya bagi hasil. iya, iya. Termasuk saya ya, saya juga beli lisensi, ya nanti ngasih job desk juga ke teman-teman KLD ya. Buat siapa? Buat saudara. Oke, gitu Oh, bagus iya. ya. Oh, iya, iya, Pak. Oh, boleh tanya soal itu, Pak. Yang kemarin malam kan ada pembagian untuk lisensi sama itu kata Pak Putra kan 70-30 gitu ya, Pak. Ya, Itu 70-30 itu setelah dikurangi budget budget iklan. Ya, iklan atau ya. setelah dapat dibagi langsung atau gimana, Pak? Setelah dikurangi budget iklan. Oh, iya, iya, oke, oke. Iya, Clear, jadi Pak. Ya, soalnya dua-duanya tadi, langgeng. Bisa langgeng, iya, bisa iya, kayak betul, gitu Pak. ya. Oke. Iya, soalnya kayak saya hitung-hitung tadi kok, waduh kalau dikurangi dulu, aku nggak bisa ngiklan Iya, lagi nih kalau misalnya iya. Kalau saya, itunya gitu Pak. saya Kan punya, udah dikurangi budget itu dulu Pak ya. Oh ya iya. ya. Saya Pak punya ilmu Facebook Ad. Saya nggak pernah mau dikasih uang jasa sedikit sekali. Iya, saya nggak pernah mau mana Pak Hmm. Rijal tadi. Ya Pak Rijal, saya nggak pernah mau dikasih uang jasa. Ya Mendingan Pak, gratis. Mendingan bagi hasil gitu kan. oke hasilnya. Tapi Bagi kalau uang jasanya besar gimana Pak? besarnya sebesar-besarnya uang jasanya berapa? Paling 3 juta 3 ya. juta, iya. Iya, itu kalau bagi hasil kita memaksimalkan. Saya pernah bagi Iya hasil maksudnya. itu bagi hasil puluhan juta. Yes. Ya gitu ya, tapi kembali lagi ya, Ya. kita aman aja lah, tidak mau ngambil risiko gitu Iya ya. benar Pak, benar Pak. Ya, tidak ada itu macam beda-beda ya teman-teman ya. Tapi saran saya, kita kan bisa melihat mana yang bisa kita ambil jasanya, mana yang bisa kita bagi hasil gitu ya, kayak gitu. Oke ya, Oh ya berarti sudah clear Pak. Tadi soalnya saya tanya Mbak Tika, oh nanti tanya ke Pak Putra dulu gitu. ya. Tapi sekarang sudah clear Pak. Ya ya. Ya, Berarti jadi gini, dipotong saya di saya kasih gambaran lagi, misalkan dapat omset 100 juta, misalkan dikurangin budget iklannya berapa? Budget iklan misalkan 50 juta gitu Pak ya. Nah, sudah keluar tuh budget iklan yang 50 juta ini yang dibagi Pak. oh ya ya. Oke. Ya gitu ya. Biar apa? Ya 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 Pak. Biar yang punya budget itu bisa terus meneruskan yang kita inginkan kan langgeng Pak ya. Iya iya Pak. Seperti Iya. itu ya.
Materi KLD tadi sudah disebutkan Pak ya, belajar SEO, belajar Facebook Ad, belajar FB Ads sama kolam data. FB Ads, sorry, FB Ads, Google Ads sama kolam data. Google Ads sama kolam data itu tidak begitu fokus kita di situ. Kita fokusnya di SEO sama Facebook Ads ya. Karena ini yang proyeknya sudah ada. Ya, ini yang proyeknya sudah ada ya, teman-teman ya. Oke, tidak punya laptop tapi pakai tab bisa. Pakai tab bisa ya, pakai tab bisa ya. Nggak punya laptop tapi pakai tab bisa ya, memang bisa. Tapi kalau pakai handphone aja nggak bisa ya. Iya, KLD tanggal 9 Juli, 15 hari ke depan berturut-turut. Gini, kita selang-seling ya. Kita sepertinya kita bukan bukan SEO dulu ya. Kita itu Facebook Ad dulu, Facebook Ad dulu. Nanti diselang-seling ya. Karena yang kita urgent banget ini Facebook Ad ya. Kemarin kemarin itu saya habis nge-polling ya, teman-teman yang ada yang pernah ikut iklan sebelumnya itu cuma dapat 20 orang. Itu juga belum kita hubungi apakah dia mau kerjasama untuk menerima job ini ya. Cuman dapat 20 orang ya. Maksud kita ya, dari 20 orang ini ya, dari 20 orang ini yang belum KLD ini ya, yang belum KLD tapi sudah bisa, ini mau kita minta bantuan untuk mengoptimasi, untuk mengiklankan ya beberapa customer-customer kita di program license ya. Terus untuk teman-teman yang KLD, eh, ya, untuk teman-teman yang KLD kita dahulukan belajar Facebook Ads-nya agar jam terbangnya learning by doing ya, learning by doing-nya kenapa? Ini semua udah kita siapkan, gambarnya udah kita siapkan, add image-nya udah kita siapkan, JSON-nya udah kita siapkan kalau pakai ini. Jadi teman-teman yang belajar Facebook Ads-nya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu sulit ya. Belajar dikit dapat duit, belajar dikit dapat duit seperti itu ya. Nah, lalu nanti di paralel dengan SEO. Nah, setelah itu baru kita belajar Google Ads sama sedikit kolam data. Ya gitu ya. Untuk TikTok Ads bagaimana Pak? Kadang ada juga yang minta, kita nggak bisa semua ya. Kita nggak bisa semua TikTok Ads ya. Kebetulan TikTok Ads kan kemarin kita ada buka dua kali ya, dua kali atau tiga kali ya. Ya lumayan rame, cuman teman saya pematerinya lagi sibuk banget ya, lagi sibuk banget dan kita kebetulan kan kita tidak ada pemain TikTok Ad ya, kita nggak ada pemain TikTok Ad walaupun secara teori ngerti, secara ini ngerti, kalau ngarah-ngarahin bisa gitu ya, tapi kita nggak berani buka kelas ini karena ilmunya kita masih belum praktek ya. Nanti di titik terang kreatif insya Allah ya 1-2 bulan ini kita praktek TikTok Ads, kita lihat hasil, berhasil bagus apa dan lain-lain, baru kita akan share kepada teman-teman gitu ya. Sambil kerja bisa nggak ikut KLD ya? Ada rekamannya ya, ada rekaman, ada rekaman Zoom yang panjang banget, ada juga rekaman pendeknya. Asal bisa ngikutin apa namanya, ngikutin video-videonya, insya Allah bisa. Karena kalau kita main Facebook Ad itu kan hanya lihat dashboard doang. Beda sama CS ya. Hanya lihat dashboard gimana metriknya gitu ya. Beda dengan CS ya. Kalau CS harus setiap saat, nggak bisa sambil kerja gitu ya. Tapi kalau jadi advertiser, jadi eh, apa namanya, SEO ya, SEO itu bisa ya. Itu bisa sambil kerja. Gitu ya Pak ya. Monggo Pak Rahmadani Eka Samudro. Ya Pak, tanya lagi Pak. Monggo Jadi Pak. Terima kasih Kak Putra. Pak Ramadhani dulu ya. Yuk ini sama-sama. gini Pak, apa saya mau tanya, yang sudah ikut KLD itu yang awalnya karyawan terus akhirnya resign itu ada nggak Pak? Kalau Kebetulan eh, saya itu bukan bukan yang ikut KLD, orang-orang di sekeliling saya udah puluhan, mungkin ratusan yang resign, Pak. Sampai ada yang begini, Pak. benar. Ada yang begini, kan guru tuh.
Ya, Ya. ini berbahaya sekali ini ya kalau dapat salah seorang guru yang berhasil, guru-guru yang lain ikut keluar sampai separuh guru di sekolahan itu keluar. Oh gitu. Iya, nah ngeri nih kalau ada guru-guru itu. Itu ada pengalaman kita seperti itu, Pak ya. Jadi Soalnya soalnya kemarin tuh teman saya kan ada yang pengusaha cutlass bearing itu Pak. hmm, Saya SEO kan, terus saya SEO kan ke seluruh Indonesia baru Jawa kemarin saya kerjakan sama ibu kotanya provinsi gitu loh. iya, Seneng banget beliau gitu loh. Kan iya, kan sudah jadi pondasi saya tuh kalau cutlass bearing kan iya, gede banget itu hasilnya. iya. Iya. Itu baru SEO ya. Pak Ramadhani Eka ikut ternak pes juga ya? Iya Pak ikut Pak saya Iya Pak. pantesan ya ternak page pada berhasil. Kemarin yang ikut ternak page itu yang akhirnya dia di Pekanbaru kan ada saya kasih testimoninya tuh. Iya Pak. Dia udah banyak closing, udah berbagai jasa di kotanya dia naikin. Oh gitu. Ya. Coba nanti Dulu, saya dulu maksimal dia Pak. ini kepala cabang BRI. Resign. Resign bukan resignnya bukan karena ini karena keyakinan ya, tapi Oh iya iya. dapat Tapi pekerjaan yang seperti ini alhamdulillah ada penggantinya ya. ya tapi kalau saya kan di Bank Jatim Pak. So, saya Iya, sudah penyelia sih. iya, Oh ya rencananya sih pengen resign karena memang ya pengennya kan lebih 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 maksimal di iya. bisnis penghasilan. Jangan resign dulu, ya bikin penghasilan itu berpuluh-puluh kali lipat dan stabil selama minimal 6 bulan atau setahun baru resign. Oh gitu, siap Pak. Ya, Oke. gitu ya. Ya, terima Jangan kasih. buru-buru resign ya. Ya Pak. Oke, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? KID pembelajarannya online atau offline dan kelasnya ada kuota peserta? Enggak ya, tidak ada kuota peserta karena kan kita online. Terus kalau misalkan yang dekat-dekat Jabodetabek atau yang mau belajar di kantor datang aja ya. Datang aja. Kemarin ini ada beberapa orang yang belajar Facebook Ad datang setiap hari ya. Kantor kita tidak gede ya, tapi kalau untuk 10 orang ya itu masih bisa lah belajar gitu ya. Asal asal janjian dulu. Monggo Pak Miko. Facebook Ad berapa hari Kak biayanya? Ini kita Facebook Ad ikut ini aja. Ikut kelas apa? Kelas license kita aja ya. Kalau ini karyawan lepas digital ya. Ya, malam Pak Putra. Kalau Mbak. Saya sedikit aja Pak, mau nanya satu aja Pak. Yang saya ingin bertanya tentang lead. Tadi Pak Putra menyampaikan bahwa peserta KLD akan mendapatkan lead. Ya. Nah, sementara ada beberapa teman yang mungkin tidak memiliki produk. Ya. Nah, itu juga Pak Putra menyampaikan bahwa nanti teman-teman KLD akan diberikan mitra dengan para pemilik lisensi. Ya. Nah, jika demikian kan artinya teman-teman KLD akan memasarkan produk yang bukan produknya. Nah, setahu saya Pak, kalau misalnya itu customer kita gitu. Sementara ini kan bicaranya berarti kita dapat lead tapi bukan customer kita, customer orang gitu. Nah, jadi dari apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin bertanya leads untuk teman-teman KLD itu mungkin bisa lebih diperjelas Pak. Demikian aja Pak, terima kasih. Oke, yang pertama lead-nya itu karena teman-teman sudah mempunyai ilmu digital, maka kami iklankan. Kami iklankan lead itu masuk dari luar. Nah, produknya apa ya? Produk jasanya teman-teman. Oke, clear satu Pak Miko ya. Siap Pak, siap. Paham. Oke, yang kedua ya, ketika kita baru mulai itu bodo amat mau mau customernya siapa, mau ininya siapa, yang penting kita dapat cuan dulu. Ya. Yang penting kita dapat cuan dulu, kita dapat jam terbang aja, tidak dibayar pun udah seneng banget Pak, apalagi dapat bagi hasil ya. Dulu zaman-zaman kami belajar itu untuk biar dapetin jam terbang daripada pakai budget iklan sendiri, ya mendingan pakai budget iklan ini, nggak dibayar pun udah seneng. Bisa dapat pixelnya, bisa dapat ininya, bisa dapat retargetingnya, bisa dapat ini dan seterusnya, gitu Pak ya. Nah keuntungannya banyak banget di situ dan sebenarnya tergantung kesepakatan. Kalau misalkan mau bersama-sama sampai seterusnya, banyak ya teman-teman e-commerce yang awalnya dia hanya sebagai advertisernya aja, akhirnya jadi pemilik saham di perusahaan tersebut, Pak ya. Jadi kalau saya berpikirnya seperti ini,
ketika kita belum jadi siapa-siapa, ya belum jadi siapa-siapa, ya udah nggak usah mikir yang terlalu jauh. Ini kan customer gue yang iklan, tapi kan duit iklannya pakai duit dia gitu loh. Budget iklannya pakai duit si ini gitu Pak ya. Baik Pak, makasih Pak atas Ya, pencerahan. sama-sama ya. Pak Niko Purba, monggo Pak Niko. Halo Bapak, Ya, suara saya Pak Niko. kedengaran nggak? Kedengaran Pak? Pak Niko Purba di mana Pak? Di Dolok Sanggul, Pak. Di mana itu Pak? Oh, Sumatera Utara. Sumatera Utara, daerah yang saya nggak tahu. Padahal saya di Medan, Sumatera Utara Medan. juga. Saya Medan Kota Pak. Kurang lebih 8 jam dari Medan. Oh ya ya, lumayan Pak ya. Monggo Pak. Ya. Eh, Kebetulan kan saya baru ikut hari ini. Oh ya ya. Aku cukup kaget melihat antusias teman-teman yang pada mau ikut gitu. Ya. Bapak boleh diterangkan sedikit saja kira-kira seperti apa sih KLD ini dan Ya. tadi kan saya cuma menangkap soal profitnya saja, sementara saya belum paham nih KLD apa gitu loh Ya. Pak. Oke. Seperti Bapak apa sih? Bapak baru masuk ya? Iya Pak. Oke ya. Kebetulan teman-teman di sini itu sudah beberapa kali ikut Zoom Pak ya. Oke. Udah beberapa kali ikut Zoom, bahkan ada yang beberapa bulan ikut Zoom terus ya. Jadi sudah tidak asing lah mungkin dengan saya gitu kan, dengan kita bahkan sudah ada juga beberapa orang yang sudah main ke kantor. Nah, Oke. KLD itu adalah karyawan lepas digital. Dari judulnya aja karyawan lepas digital. Artinya kita membentuk kita membentuk ya seseorang ya untuk mempunyai ilmu digital. Yang dia pelajari adalah ilmu SEO, Search Engine Optimize, ya, itu bagaimana agar website bisa ditemukan di Google. Yang kedua yang dipelajari adalah sosmed. Yang dipelajari itu adalah sosmed, ya. Sosmed itu ada organik, ada ads, ya, seperti Facebook, ya. Lalu yang ketiga itu Google Ads kita ajarin, ya. Lalu yang keempat itu kolom data. Nah, tapi saat ini yang urgent banget, yang project-projectnya sudah bisa dimainkan itu adalah SEO sama ini, SEO sama Facebook Ad, ya. Nah, ini yang kita lebih panjangkan belajarnya, Pak ya. Kalau SEO itu kan belajarnya 5 hari, 5 kali pertemuan yang resminya. Sementara yang tidak resmi mah sepuasnya di jam 13.30 setiap hari gitu ya. Lalu setelah itu Facebook Ad ini 1 bulan 10 kali pertemuan jam 9.30 pagi sampai jam setengah 12 selama 10 hari setiap bulan selama 1 tahun. Kenapa di Facebook Ad kita bikin selama 1 tahun ya? Kadang pelajarannya diulang-ulang ya. Karena yang namanya Facebook Ad ini itu perlu jam terbang, perlu teman diskusi, perlu apa dan seterusnya gitu ya. Nah, terus juga di samping itu kami mempunyai sebuah project namanya produk license. Yang ini kami targetin itu sampai 5.000 pemilik license. Dan kalau mencapai 5.000 pemilik license ini ya, berarti kan kita minimal minimal itu kita punya 500 KLD yang bisa menghandle project daripada 5.000 pemilik license ini. Ya, itu yang project dari kami. Ada juga project dari kami yang kami iklankan website karyawan lepas digital tersebut. Jadi teman-teman KLD belajar menerima lead, ya, Oke. belajar menerima lead. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau ilmunya kita ajarkan ya. Dan metode-metode kita ini beda dengan metode yang lain ya. Facebook Ad-nya kita Facebook Ad otak kanan out of the box. Google Ad-nya juga sama seperti itu. Kalau SEO-nya SEO ekstrim, ya nggak berlama-lama seperti itu Pak ya. Berarti izin ya Pak, maaf ya Ya, Pak. monggo Pak. Berarti maksudnya kita bayar 1 juta sekian, Hmm. kemudian diajarkan terus apa namanya, terus dapat profit gitu maksudnya ya Pak ya? Dapat project, dapat pekerjaan. Dapat project, oke maaf, Ya, sorry. ya, Dibayar 1.500.000, diajarkan terus dapat project gitu maksudnya Pak? ya. Oke baik Pak, thank you Pak. Oke ya. Nah, ini Oke Pak. teman-teman biasanya kan ya dari ya sekarang ini ngelamar pekerjaan juga kan agak-agak sulit ya. Pekerjaan sulit sekali dapat tahu-tahu 3 bulan kemudian
eh, udah habis kontrak, ngulang lagi, mendingan kita tuntut sebuah ilmu, ilmu itu yang kepake buat sampai seterusnya. Bahkan teman-teman ya, seseorang yang mempunyai ilmu digital marketing ya, baik itu yang sosmednya atau SEO-nya, itu ketika dia bekerja di sebuah perusahaan jadi anak emas biasanya, ya, disukai oleh bos. Seperti itu ya. Oke, Pak Niko, Pak Hasibuan. Baik, makasih Pak. Pak mau Ya. nanya, untuk materi FB Ads yang di KLD ini, apakah sama dengan FB Ads yang otak kanan? Soalnya kemarin saya ikut yang FB Ads otak kanan, cuma belum sempat praktek aja gitu. Ini Mohon nih. arahannya Pak. Iya, FB Ad yang kita pelajarin di sini FB Ad otak kanan, tapi materinya lebih spesifik kepada produk-produk yang akan sesuai dengan proyek yang akan kami berikan. Lebih spesifik ya, misalkan kan kita banyak punya punya produk digital. FB Ad jual kelas, FB Ad jual kelas, FB Ad otak kanan, FB Ad jual kelas, Google Ad otak kanan, FB Ad jual kelas, SEO Extreme, FB Ad jual kelas, jual buku ya, FB Ad jual. Jadi khusus yang dipelajari angle-angle ya, yang dipelajari tentang produk-produk dari titik terang kreatif, Pak. Nah, kenapa ini produk titik terang kreatif ini sangat cocok untuk teman-teman KLD ya? Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar FB Ad itu di awal itu deg-degan. Ini gue ngiklan boncos nggak ya? Ini boncos nggak ya? Seperti itu ya. Deg-degannya tinggi ya, deg-degannya tinggi karena dapat produk ya yang memang mempunyai HPP yang besar ya, atau mempunyai misalkan gini, kita dapat produk herbal, HPP-nya 90, harga jual 200.000. Otomatis kan HPP selain iklan kan ada ya. Nah, tapi kalau produk-produk digital ya, apalagi produk-produk license, HPP-nya itu bisa sampai ya apa namanya? Apa namanya? HPP-nya itu ya, marginnya 99,99,99%. HPP-nya nyaris nol ya, kecuali iklan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita arahkan untuk menjual produk-produk digital yang punya kita. Oke. Apa bedanya kelas Zoom 1 tahun bayar 30.000? Ini SEO, Pak ya. Pak, ini harus dipahami banget. Ini SEO subuh beda, Pak ya. Beda banget ya. Oke. Betul, Pak Aloy ya. KLD berarti goalnya adalah jasa digital pro. Lagian gini juga ya teman-teman. Kami itu banyak banget dapat apa? Permintaan minta diajar di daerah-daerah, minta private tapi offline. Kan kita nggak mungkin kita ke sana gitu, karena kalau ada teman-teman KLD di berbagai daerah, kita bisa woro-woro di situ yang mau belajar WSP offline, yang mau belajar SEO offline, itu kita bisa arahkan teman-teman KLD seperti itu ya. Pakai FB sendiri atau iya pakai FB sendiri ya. Bebas ya, mau pakai FB sendiri mau buat baru bebas ya, seperti itu. Bu apa nih, Mutia ya, oke. Apakah memungkinkan sekarang ini syaratnya yang bisa ikut KLD itu yang punya laptop yang pertama, terus bisa baca, bisa ngetik ya, punya handphone ya, ngerti pernah ngupdate status di Facebook, artinya itu udah bisa ya, tidak sulit kok ya. Kalau KLD udah otomatis sudah otomatis semua lah ya teman-teman ya. Kalau masuk KLD itu sudah masuk ya. Jangankan ikut KLD, ikut beli kelas ini aja, Facebook Ads aja, Facebook Ads otak kanan itu udah otomatis masuk yang ini, yang ikut SEO subuh premium ya. Memungkinkan nggak kalau kita punya produk juga? Ya memungkinkan ya teman-teman, tapi ya jangan buru-buru punya produk dulu ya teman-teman ya. Punya cuan dulu, baru setelah itu main produk lain ya teman-teman ya. Goalnya kan cuan gitu ya, goalnya punya cuan dulu, karena kalau kita mau memainkan produk fisik itu kita perlu persiapan-persiapan yang matang ya.
Contoh nih, kita ngelihat orang tuh, kayaknya keren banget pengirimannya bisa 300 satu hari. Kita nggak melihat kesedihannya. 300 satu hari marginnya 100.000. Kalau dari HPP, tahu-tahu CPA iklan Facebook Ad-nya 80.000. Artinya dia cuma dapat untung 20.000, menang di keren pengiriman. Ya, teman-teman, banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, mereka-mereka yang berhasil itu biasanya mereka-mereka yang pemberani dan budget iklan besar. Ya, teman-teman ya. Oke. Nanti juga ya Facebook Ad otak kanan ini, teman-teman ya. Facebook Ad otak kanan yang kita share kepada teman-teman KLD ya. Ketika sudah mempunyai kemampuan, boleh nggak sih ngiklanin ya, boleh nggak sih ngiklanin selain iklan dari produk-produk digital yang punya TTK? Sangat-sangat boleh sekali. Boleh nggak sih kita nyari proyek sendiri di luar itu sangat-sangat boleh sekali. Ya, teman-teman ya. Jadi kita menyiapkan ini untuk apa? Agar teman-teman tidak sibuk, tidak susah mencari customer, nggak susah nyari cuan. Jadi customer-customer yang dari kami, yang kami berikan kepada teman-teman, kayak gitu ya, KLD ya. Berarti itu KLD project penjualan dengan FB Ads atau produk digital dari TTK. Dari produk digital kami ya. Produk digital kami, Pak, ya. Kalau karena ini HPP-nya sangat rendah sekali. Ini lebih aman untuk teman-teman yang lagi belajar. Ini lebih aman untuk teman-teman yang lagi belajar gitu ya. Oke. Adakah yang sukses dengan mempraktekkan SEO ekstrim yang perlu? Waduh, sudah nggak kehitung ya. Tapi kalau kita melihat orang yang sukses ya, oh saya akan mulai, tapi saya lihat orang yang sukses dulu ya. Nah, itu bisa-bisa kita selalu jadi ekor ya. Kalau nanya banyak ya, kita udah dari tahun 2004 ya. Udah banyak sekali ya. Udah banyak sekali yang umroh, yang apa gitu ya. Sudah banyak sekali, Pak ya. Berapa budget minim untuk hariannya? Budget minim untuk harian itu kita di angka 25.000 ya. Sebenarnya bagi kami tidak terbiasa iklan 25.000 ya, 100.000 minimal. Kalau baru-baru, tapi teman-teman karena produk kita ini lead magnetnya besar banget, kuat banget, maka kita 25.000 itu sudah bisa ya. Kalau nggak bisa mengoperasikan laptop, apa bisa ikut KLD? Nggak bisa ya. Nanti kita jadi buka kelas cara mengoperasikan laptop lagi. Ya Pak ya. Nah itu susah ya. Jadi belajar mengoperasikan laptop dulu baru ikut KLD ya. Oke Pak Hasibuan sudah ya. Oke teman-teman ya saya ulang lagi siapa yang mau ikut KLD ya. Yang ya Wita ya. Oke yang mau ikut KLD siapa atau sudah semua? Yang mau ikut KLD ya monggo katakan mau ya. Oke ya. Ini silakan ya teman-teman yang mau hubungi ya, hubungi nomor ini ya, teman-teman ya. Karena saat ini ya ilmu digital itu sangat-sangat penting sekali. Ilmu digital itu penting sekali karena dengan berbekal ilmu digital kita bisa bekerja di mana aja ya. Ilmu digital itu bisa masuk ke perusahaan apapun. Beda dengan misalkan kita punya ilmu kimia gitu kan. Oh, itu harus milih-milih kerjanya gitu. Tapi kalau kita punya ilmu digital, bahasanya kecampak di mana aja masih masih bisa berperan, ya. Seperti itu ya. Oh iya, materinya sudah tidak ada ya. Bapak masih ada materinya kebetulan mau cek resto. Iya, monggo ya. Sudah nggak ada materinya, kita tinggal ini ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup? Pak, saya tertarik ikut KLD tapi jujur belum ada budget. Tapi saya punya produk TTK lainnya kayak salah satunya minta saran apakah sebaiknya saya fokus dulu untuk ajak gimana soalnya saya ingin menjadi digital marketer. Yang nggak punya budget, ya yang nggak punya budget jualin dulu kelas kelas 30.000 kita ya. Sebar kemana-mana gitu ya. Itu bisa punya budget kok ya teman-teman ya. Bawa cetak brosur fotokopi masuk ke toko-toko sebarin ya.
itu responnya akan ada ya. Jadi teman-teman yang nggak punya budget ya bisa jualan produk kita yang harga 30.000 yang belajar SEO selama selama 100 kali pertemuan tapi di SEO subuh itu bisa teman-teman jual. Bisa dapat budget Pak ya. Bapak atau Ibu nih. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Kira-kira begitu ya. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih ya, terima kasih. Eh, Besok pagi ada yang mau ikut SEO subuh nggak nih ya? Kalau mau kebetulan kan besok itu Sabtu Minggu libur. Kita SEO subuh itu teman-teman Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Kadang antara Sabtu sama Minggu saya suka ada ngisi juga nih ya SEO subuh. Di sini ada yang mau ikut SEO subuh besok? Mau. Ada ya. Kalau Mau. mau besok saya buka SEO subuhnya nih ya. Sudah Materinya apa, Pak? Materinya. materi materi SEO subuh besok teknik Pak ya. Oke, Pak. Ya. Oke ya, ikut SEO subuh besok teknik ya. Di link yuk ngomset ya. Yang ikut SEO subuh besok materinya kita teknik SEO pastinya ya. Oke ya, saya SEO subuh premium ya Pak. Ya besok gabungan Pak. Besok semuanya kita ajak ya. Oke ya. Yang belum bayar apakah bisa ikut jualan SEO subuh? Ya, ya jualan dulu. Setelah dapat duit gabung gitu ya. Nanti setelah gabung kan kan dapat linknya, baru kasih ke ini. Semuanya bisa disiasati ya. Oke, ya mungkin demikian teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah tadi saya lihat banyak yang sudah mengatakan mau ingin gabung dengan karyawan lepas digital ya. Ilmu adalah modal yang tidak pernah habis ya, teman-teman ya. Apalagi ilmu digital ya. Saya dari tahun 99 aktif. Aktif mulai bisa bikin website tahun 99 sampai sekarang masih belum beranjak bisnisnya. Walaupun ada beberapa bisnis saya yang lain jualan produk fisik ya, tapi kalau melihat agak risikonya sangat rendah itu di main produk digital ya. Kalau produk fisik penjualan banyak, kadang kegerus di iklan gitu ya teman-teman ya. Nah makanya teman-teman tumpang sarinya adalah produk digital itu akan lebih baik ya. Oke ya, ikut KLD next time. Oke, sip. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Silakan hubungi CS kami. Ini nomornya. Mungkin yang belum menghubungi silakan hubungi. Demikian dari saya. Pamit mundur. Mohon maaf apabila dari perkataan saya mungkin nggak berkenan di teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maafnya. Ya. Semoga teman-teman semua ya sukses ya. Sukses ya. Ini sebuah ikhtiar kita untuk bisa ya mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian dari Amin, saya. amin. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih, Kasih, Pak Pak. Putra. Masih Yuk, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih sama-sama ya. Pamit mundur.